Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Yandri Budianingsih selaku Ketua Kaprodi Ibu, dan kepada sahabat-sahabat semua pengurus HMJ dan peserta yang sedang LDKM. Perkenalkan, nama saya Sinta, bukan alumni, apa tuh, bisa dibilang alumni mungkin ya, dari alumni dari FKIP Pendidikan Matematika. Mungkin perkenalannya sampai situ ya. Nanti kalau mau lebih lanjut lagi ya boleh ke internal aja. Nanti dikasih nomor WA-nya gitu ya Teh ya? Iya boleh nanti ya. Iya, biar lebih akrab lagi gitu. Iya bener Teh. Iya. Teteh mau langsung aja ya Teh ya? Boleh langsung untuk ini persingkat waktu. Oke. Boleh. Oke, bismillah. Kita mulai ya materinya. Di sini Sinta mau memaparkan materi tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Biar kita tahu gitu ya, lingkung dari kepemimpinan dan manajemen organisasi itu seperti apa. Boleh? Selanjutnya, Wan. Nah, di sini ada kata-kata kuncinya. Nah, yang pertama itu kepemimpinan merupakan penentu berhasil tidaknya pencapaian tujuan. Yang kedua itu, poin kedua itu ada pimpinan suatu organisasi tidak mungkin bisa bekerja sendiri ya, karena memang harus ada anggotanya juga gitu. Poin yang ketiga itu ada pemimpin harus mampu mendorong jiwa dan semangat anggota untuk dalam iklim yang demokratis di suatu organisasi. Jadi, kepemimpinan adalah sifat yang diperlukan oleh seseorang dalam manajemen organisasi. Poin yang selanjutnya itu ada program yang direncanakan harus berkeadilan. Artinya, kegiatan harus, itu apa ya, Wan? Itu belum. Nah, harus berlandaskan pada kebutuhan anggota. Maksudnya di sini itu menjadikan anggota sebagai subjek atau pelaku sehingga akan muncul partisipasi atau anggota merasa memiliki, bukan hanya dijadikan sebagai objek semata atau penikmat lah intinya kayak gitu. Nah, di sini ada tugas pemimpin antara lain itu harus mampu mengakomodir kepentingan anggotanya. Jadi jangan hanya kepentingan pribadinya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, Wan. Nah, di sini ada pengertian-pengertian. Yang pengertian pertama itu ada pemimpin. Nah, pemimpin itu orang yang mampu mempengaruhi anggota dan suatu organisasi dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Itu untuk pemimpin. Sedangkan untuk kepemimpinan, itu proses mempengaruhi aktivitas anggota dan suatu organisasi di dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Dan poin ketiga itu ada manajemen. Proses atau seni dalam memberdayakan SDM dan SDA-nya untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian juga. Pengertian pemimpin itu menurut Leroy Ames yang mengatakan bahwa pemimpin itu mereka yang mampu melihat lebih banyak dari orang lain, yang mampu melihat lebih jauh daripada orang lain, serta mampu melihat segala sesuatu sebelum orang lain. Oke, selanjutnya. Di sini ada pendekatan kepemimpinan model terkini. Ya,
Nah, di sini ada 2 kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Nah, untuk poin pertama itu ada pemimpin transaksional. Merupakan pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya atau anggotanya ya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau persyaratan tugasnya. Kedua itu ada pemimpin transformasional, yaitu pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga ada pendekatan kepemimpinan model terkini juga. Itu ada kepemimpinan karismatis dan visioner. Sedangkan untuk pemimpin karismatis, pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Itu untuk pemimpin karismatis ya. Sedangkan untuk pemimpin visioner itu adalah pemimpin yang melampaui karisma karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis. Tuh, layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Kayak gitu. Untuk pemimpin visioner. Nah, di sini juga ada fungsi pemimpin terhadap tugasnya, fungsi pimpinannya. Itu ada beberapa poin. Nah, poin yang pertama itu fungsi pemimpin itu harus merumuskan tugas. Kenapa? Ya, namanya juga seorang pemimpin kan harus merumuskan tugas. Tugasnya itu apa aja nih gitu. Nah, terus juga ada membuat rencana. Jadi si pemimpin itu harus membuat rencana untuk masa depan. Jadi untuk masa depan yang lebih baik gitu. Itu yang poin ketiga itu mengalokasikan pekerjaan dan SDM-nya. Poin yang selanjutnya mengendalikan pekerjaan dan tempo kerja. Belum. Nah, poin selanjutnya itu memeriksa pekerjaan anggota. Jadi seorang pemimpin juga harus memeriksa pekerjaan anggotanya ya. Jadi jangan sampai nanti seorang pemimpin itu hanya cuek aja gitu. Ketika si pemimpin itu sudah memberikan tugas kepada anggotanya, tugas masing-masing kepada anggotanya, itu harus harus diperiksa sampai jauh mana sih si anggota tersebut untuk mengerjakan apa yang dia harus dikerjakan, gitu ya. Selanjutnya itu ada penyelesaian perencanaan. Nah, ketika untuk perencanaan itu harus diselesaikan tuh sama si pemimpin itu menyelesaikan perencanaan. Jadi ketika si anggotanya misalkan mandat gitu ya, belum selesai aja ya seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan perencanaan tersebut gitu. Jadi kayak kayak bareng-bareng lah, ayo kita selesaikan perencanaan tersebut. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi pimpinan terhadap anggota. Ada beberapa poin juga di sini. Yang pertama itu harus memperhatikan persoalan anggota. Nah, iya benar banget ya, karena seorang pemimpin itu harus memperhatikan banget gitu persoalan anggota. Takutnya nanti setiap anggota itu ada kendala dalam pelaksanaan tugasnya, gitu. Jadi harus diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai ya tadi teh harus cuek gitu. Karena pemimpin itu harus bisa menjadi inovasi atau memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya. Poin kedua itu bertindak sebagai motivator. Nah, di sini jadi harus sebagai motivasi lah gitu buat anggotanya biar semangat gitu. Terus juga enggak jenuh juga, enggak kayak kukurutus lah gitu itu kangen gitu. Ya. Poin selanjutnya itu ada memberikan status. Nah, memberikan status itu yaitu kayak anggotanya itu dia masuk ke divisi apa sih gitu. Jadi harus benar-benar jelas status si anggota itu sebagai apa gitu. Terus menghargai kemampuan anggota. Nah, di sini poin ini tuh harus benar-benar kita laksanakan sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena kebanyakan semua di antara anggota-anggota tersebut pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menghargai kemampuan anggota kita gitu. Jadi jangan sampai kita malah meledeki atau
mana mah kieu kieu kieu. Nah, seorang pemimpin itu jangan seperti itu. Jadi harus tegas, tegas tapi memberikan motivasi tapi tegas kumaha nya. Gitu. Jadi jangan sampai si anggota itu jadi down gitu. Jadi kayak hoream weh gitu ngerjakeun tugas oge tah jangan sampai seperti itu ya. Terus poin selanjutnya itu memeriksa pekerjaan anggota tadi ya. Belum Win. Belum Wan. Terus nah di sini memberikan penghargaan dan hukuman kepada anggota. Nah, untuk penghargaan misalkan ada anggota yang atau divisi gitu ya, yang berhasil yang menghasilkan poin atau penghargaan yang luar biasa gitu. Ketika misalkan gini, ketika kita merencanakan sesuatu atau merencanakan sebuah tugas atau event gitu kan, terus itu berhasil gitu. Nah, itu patut untuk diberikan penghargaan. Biar apa? Supaya si anggota tersebut merasa, ih saya dihargai. Ih, oh jadi kemampuan bisa di bisa diterima gitu. Nah, itu. Terus ada hukuman kepada anggota. Nah, di sini ada hukuman kepada anggota. Jadi seorang pemimpin juga berhak atau boleh gitu ya untuk menghukum gitu. Menghukumnya itu kayak ada beberapa faktor juga. Misalkan si anggota itu malah leha-leha atau apa namanya kayak tidak bertanggung jawab dengan intinya tuh poin yang penting itu ketika si anggota tersebut tidak bertanggung jawab atas kerjaan dia si orang pemimpin itu berhak untuk memberikan hukuman. Nah, hukuman itu jangan kayak hukuman yang berat, yang simpel aja atau yang ringan dulu gitu. Kayak dikasih tahu dulu gitu. Kenapa? Gitu kan ngasih tahu. Kenapa kok belum belum kelar aja tugasnya? Ada apa gitu kan. Jadi kayak ditanya dulu baik-baik gimana bagusnya. Nanti ketika ketika si anggota tersebut malah apa namanya malah keterusan atau kurang ajar lah intinya ya, ya itu boleh ketindak yang lebih serius lagi atau kayak beri sanksi kamu begini 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 misalkan seperti itu ya. Oke selanjutnya. Nah di sini ada cara kerja pemimpin sebagai partisipatif. Nah di sini beberapa banyak poinnya ya. Nah, poin yang pertama itu ada identifikasi SDM dan SDA lokal setempat. Jadi harus mengidentifikasi SDM-nya ya, sumber daya manusia, karena walaupun kita khususnya dari matematika, karena SDM-nya kita sedikit ya, jadi harus benar-benar merangkul atau merekrut yang lebih apa ya kayak jangan sampai udah merekrut terus hilang udah mah kita SDM-nya sedikit gitu kan. Terus cari tahu apa yang dibutuhkan anggota. Nah, ketika sudah membentuk kayak organisasi, terus kita juga seorang pemimpin itu harus menanyakan kebutuhan anggota kayak yaitu misalkan tadi misalkan ada event-event gitu, terus kalau misalkan ada si anggota tersebut atau divisi tersebut ingin ada sesuatu, nah si orang pemimpin itu berhak untuk menanyakan kebutuhan si anggota itu apa buat dia megang divisi tersebut. Terus poin selanjutnya itu banyak bertanya, sedikit bicara serta dengar dengan baik tentang kebutuhan anggota. Jadi harus benar-benar banyak bertanya ya. Jadi jangan diem aja seorang pemimpin tuh. Jadi kalau misalkan seorang pemimpinnya diem, ya si anggotanya pasti diem gitu kan. Jadi nggak ada interaksinya gitu. Jadi jangan sampai mandek gitu. Jadi kayak apa namanya polos aja, lurus aja, datar aja. Jadi jangan seperti itu. Ya, jadi harus ada pergerakannya. Jadi bertanya entah itu apa aja gitu bertanya karena biar hirup karena hidup lah gitu malah hirup kan. Terus poin selanjutnya itu ada galang kekuatan SDM yang ada. Nah tadi galang, jadi kekuatan SDM itu kan yang tadi Sinta sebutin karena SDM kita sedikit ya
khususnya untuk matematika, ya walaupun sedikit ya kita harus semaksimal mungkin SDM yang ada itu bisa membuat menjadi kuat untuk membuat event-event atau lebih baik dari HMJ-HMJ yang lain gitu ya, walaupun kita apa namanya, anggotanya sedikit atau SDM-nya sedikit, kita mampu kok gitu kan. Jadi jangan sampai udah mah kita sedikit, terus kita nggak kuat tuh si SDM-nya itu, malah tadi teh udah mah si pemimpinnya tuh diem aja atau apa, jadi teh sedikit demi sedikit mundur lah, jangan seperti itu ya. Terus di sini ada musyawarahkan secara bersama tentang hal-hal yang akan dilaksanakan di tingkat pimpinan. Nah, jadi dimusyawarahkan dulu nih sama pemimpin itu, musyawarah bersama anggotanya, misalkan musyawarah tentang kita mau membuat event apa atau kita membuat kegiatan apa gitu biar untuk masa depan HMJ gitu, untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi gitu dengan sebelum-sebelumnya. Itu harus seperti apa nih? Terus kayak di situ juga musyawarah misalkan ada apa namanya, kekurangan-kekurangan yang dulu itu apa gitu kan. Jadi kita bisa menggali lagi tuh untuk sekarang gitu musyawarah yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi seperti itu. Terus di sini ada rancang program yang partisipatif. Nah, program tersebut kita harus benar dirancang dulu. Misalkan dirancang tuh kayak kita benar-benar poin-poin penting yang memang untuk mengerjakan sesuatu kayak tadi gitu kan, apa namanya, program untuk selanjutnya, untuk kedepannya kita mau bikin apa, kita mau kegiatan apa, kita harus bagaimana untuk kedepannya kayak gitu ya. Terus di sini ada realisasikan program secara koordinatif atau sinergi. Nah, ketika sudah merencanakan program tersebut, kita realisasikan dengan program tersebut gitu, dengan cara koordinatif. Jadi secara koordinatif gitu si pemimpin tersebut ke anggotanya. Terus di sini awasi jalannya kegiatan secara bersama-sama. Nah, ini sangat penting sekali untuk mengawasi kegiatan. Biasanya ketika ketika ada kegiatan itu yang mengawasi hanya 1 orang atau 2 orang. Jadi jangan seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa begini, mbak weh aya ketua ieu, kembali weh aya si ieu. Jangan seperti itu. Jadi kita saling mengawasi jalannya kegiatan tersebut yang kita sudah laksanakan. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan 1 orang atau 2 orang. Itu jangan ya. Karena apa? Karena pasti ada omongan-omongan yang entah itu di belakang atau itu pastilah ya, pasti ada omongan-omongan di belakang orang-orang yang si eta mah teu gawe, si ieu mah kieu gitu. Nah, jangan sampai ada ucapan seperti itu. Nah, untuk seorang pemimpin juga jangan tong abong keneh ketua gitu ya, tong abong keneh pemimpin gitu, seenaknya aja. Nah, jangan seperti itu. Ketua juga harus ikut andil gitu ke kegiatan tersebut. Jadi kayak misalkan ada anggotanya yang yang kesusahan atau dalam kegiatan tersebut ada yang harus dibantu nih, ya pemimpin juga harus bisa bantu gitu, kita juga harus bisa bantu, jangan hanya seukur nunjuk. Nah, jangan seperti itu. Kalau misalkan seperti itu, nanti si anggotanya itu jadi kayak, dah lu nunjuk wae ketua teh bukannya ketua. Nah, jadi seorang pemimpin juga harus bisa ikut juga gitu ikut andil gitu ke anggota-anggotanya. Jadi biar aman, biar damai gitu. Jadi namanya itulah kerjasama gitu. Jadi tidak ada atasan bawahan gitu. Walaupun dalam organisasi itu pasti ada atasan, ada bawahan, misalnya ada ketua, ada anggota. Jadi ketika sudah bekerja itu tidak ada yang namanya ketua dan anggota. Itu sama, bekerja sama itu
bekerja sama itu bukan hanya anggotanya saja, anggota-anggota tidak, tapi seorang pemimpin juga atau ketua itu juga harus ikut bekerja sama. Itulah yang disebut dengan bekerja sama. Kayak gitu. Ya. Terus di sini juga ada pemimpin harus bertindak selaku fasilitator. Nah, di sini. Iya, betul sekali karena pemimpin itu benar-benar harus bertindak selaku fasilitator gitu kepada anggotanya. Kalau misalkan tidak ya nanti gimana anggotanya? Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Wanti. Nah, di sini ada perilaku pemimpin yang efektif. Di sini juga ada beberapa poin. Di sini ada pemimpin yang efektif itu, poin pertama memberikan contoh kepada para anggotanya. Nah, tadi. Jadi harus si ketua atau pemimpin itu mampu untuk mencontohkan kepada para anggotanya kayak sikap. Sikap itu perlu sekali. Terus kayak bertanggung jawab, itu perlu sekali seorang pemimpin itu mampu mencontohkan kepada anggotanya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai sendiri-sendiri gitu. Kayak yang tadi aku sebutin ya. Terus di sini juga menciptakan suatu tatanan, nilai dan keyakinan bagi para anggota dan dengan bergairah mengerjanya. Nah, di sini menciptakan suatu tatanan nilai gitu ya, biar bergairah gitu untuk mengerjanya atau mengerjakan sesuatu. Jadi harus menciptakan. Jadi kayak kalau mengerjakan sesuatu jangan pabaut-baut inti namanya. Jadi harus kita tuh saling memberikan sebuah kegembiraan gitu. Mahawe lelucon gitu walaupun kita kerja tapi kita juga bisa heureuy lah intinya heureuy tapi harus serius gitu. Jadi biar si suasana tersebut tuh tidak hening, tidak membosankan gitu. Jadi kayak biar biar semangat gitu untuk mengerjakan sesuatunya. Nah, di sini poin selanjutnya memfokuskan upaya para anggota terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut. Seorang pemimpin juga harus memfokuskan anggotanya terhadap tujuan mereka untuk bisa bisa maju bisa berhasil gitu tujuan tersebut tuh. Kayak misalkan gini, ada divisi misalkan divisi divisi kesenian misalkan. Nah, divisi kesenian itu sedang melaksanakan atau ada kegiatan perlombaan misalkan. Nah, si pemimpin itu harus fokus kepada si divisi atau anggota divisi tersebut biar tujuan mereka itu berhasil gitu. Apa yang dia tuju gitu. Jadi kayak mau motivasi, ayo didorong gitu, terus bantu gitu sama pemain juga. Jadi dari situlah kita saling berkaitan sih, dari intinya kita saling berkaitan, bekerja sama gitu si pemimpin tersebut ya. Oke, selanjutnya itu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan anggota untuk mencapai tujuan mereka. Nah, sumber daya kayak biaya gitu kan, biaya terus tenaga juga. Maksudnya tenaga itu ya tenaga yang lain. Jadi jangan hanya mengandalkan hanya divisi tersebut gitu si anggota tenaganya. Biaya itu pasti ya perlu karena ada kegiatan, semua ada kegiatan pasti ada biayanya, harus ada biayanya. Entah itu biaya untuk apa pasti ada keperluannya. Kayak gitu. Terus menghargai dan mendukung para anggota. Nah, mungkin juga harus bisa menghargai tadi harus mendukung juga gitu, mendukung para anggotanya untuk melaksanakan tujuan mereka gitu. Jadi kan demi kita semua gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan si eta enggak ya. Terus selanjutnya ada berkomunikasi dengan para anggota. Nah, ini sangat penting sekali, sangat penting yaitu berkomunikasi. Kenapa sangat penting? Ada kejadian seorang pemimpin sama anggotanya itu jarang berkomunikasi, jadi kayak lost contact gitu.
Jadi acuh weh, itunya ketika ketemu atau ketika sedang musyawarah ada salah satu orang yang, cicing gitu tah cek bahasa Sunda nama cicing, diem gitu, nggak ngomong, nggak apa. Nah itu karena tidak berkomunikasi, maksudnya kayak, jadi jangan sampai nanti diacuhkan gitu. Berkomunikasi itu penting, berkomunikasi entah itu masalah apa, masalah pekerjaan atau masalah kegiatan atau masalah apapun itu harus berkomunikasi. Biar apa? Biar kita, intinya, biar kita juga akrab gitu kan, kita leluasa mau ngapain juga gitu, terus bertanya juga leluasa kepada sang pemimpin gitu, kayak gitu. Ya, oke. Selanjutnya, Wan. Nah, di sini ada pengertian manajemen. Di sini Sinta mengutip dari George R. Terry and Leslie Ware, yang artinya dari manajemen tersebut adalah suatu proses yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasi. Kayak gitu. Jadi manajemen itu prosesnya ya untuk bisa apa namanya? Untuk bisa mengarahkan tujuan organisasinya, gitu. Itu manajemen. Jadi apa aja sih manajemennya untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut, gitu. Dalam manajemennya ya. Oke, selanjutnya Wan. Nah, di sini ada fungsi manajemennya juga. Di sini ada beberapa poin, kalian bisa baca juga. Yang pertama itu ada planningnya. Planningnya itu seperti apa? Kita planning itu apa aja nih planning untuk kedepannya itu seperti apa? Terus organisasinya, terus organisasi harus tersusun benar-benar. Nah, terus ini ada staffing-nya, staff gitu ya. Staffing itu kayak untuk mengarahkan semua dalam apa namanya? Dalam merencanakannya gitu. Step itu biar menuju apa ya? Gimana ya? Eh apa namanya? Biar bisa maju. Gimana ya? Aduh, cara nyampeinnya tuh kayak biar apa namanya? Biar maju kegiatan tersebut gitu. Terus aktualisasinya, terus motivasinya, terus kontrolnya juga kayak gitu. Jadi di sini juga dalam manajemen harus ada motivasi, itu benar. Di motivasi itu penting ya, karena kalau misalnya tidak ada motivasi itu bakalan hambar. Kenapa hambar? Karena tidak ada motivasinya. Misalnya ada kegiatan atau apa, terus entah apapun itu pasti ada motivasi. Kalau misalnya tidak ada motivasi, itu pasti hambarnya tuh nggak ada motivasinya, aduh hoream kerja kena oge misalkan kayak gitu. Jadi memang ada motivasi dari orang lain atau dari seorang pemimpin tersebut. Terus ada controllingnya, berarti harus kontrol terus kegiatan tersebut, jadi saling berkaitan tadi dengan kepemimpinan juga. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian organisasi. Ada 3 poin. Yang pertama itu ada organisasi. Organisasi pengertiannya kumpulan 2 orang atau lebih dalam satu wadah yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bentar ya. Nah, maaf ya tadi berisik. Jadi kita di luar. Nggak apa-apa ya. Terus poin kedua itu ada mengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian itu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan pembagian kerja oleh seorang ketua. Nah, itu bedanya untuk mengorganisasian sama organisasi ya pengertiannya. Sedangkan untuk ketua itu orang yang ditugaskan untuk mengelola suatu kegiatan dalam organisasi itu. Jadi mengelola kegiatan ya tugasnya untuk ketua gitu. Oke, selanjutnya Wan. Nah, di sini ada pembagian kerja dalam organisasi, itu pengkoordinasiannya. Yang pertama,
itu ada planning. Nah, dalam planning itu bagaimana sih merencanakan tujuan organisasi. Jadi bagaimana untuk merencanakan tujuan organisasinya. Itu untuk planning ya. Jadi eh, merencanakan tujuan untuk kedepannya tuh seperti apa gitu. Jadi kita mau mau seperti apa nih untuk masa depan untuk kedepannya biar maju, biar ada kemajuan, biar sukses kayak gitu. Di sini ada organisasinya. Bagaimana mendirikan struktur resmi. Jadi kita harus dalam organisasi itu juga harus perlu, sangat perlu, emang harus gitu ya, harus banget, wajib gitu untuk menyusun organisasi kayak kayak ketuanya, terus nanti siapa, terus nanti wakilnya, terus sekretarisnya, bendaharanya, terus divisi-divisinya apa aja kayak gitu. Jadi harus benar-benar 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 resmi gitu, benar-benar pas gitu. Di sini juga ada direksinya. Nah, di sini tugasnya itu bagaimana tugas rutin diputuskan katanya. Kayak ada tugas mingguan kah atau tugas harian atau tugas bulanan itu harus diputuskan itu oleh directingnya kayak gitu. Jadi kayak misalkan ada tugas mingguan yaitu misalkan santunan kayak gitu ya. Santunan anak yatim setiap seminggu sekali di mana tempatnya itu harus diputuskan dulu. Jadi biar kayak ada agenda-agenda tersebut gitu. Terus di sini ada koordinatingnya, itu bagaimana semua kepentingan disatukan. Jadi kepentingan kepentingan divisi-divisi satu sama lain itu harus kepentingan-kepentingan mereka itu harus disatukan. Jadi kayak apa namanya kayak jadi jangan jangan hanya sendiri-sendiri, seorang-seorang gitu. Jadi mana mah divisi eta sok sorangan, eta tong jangan seperti itu, jadi harus gabung gitu. Terus di sini juga ada reporting, yaitu bagaimana menginformasikan pertanggungjawaban. Terus di sini ada budgeting, itu kayak bendahara gitu ya. Itu bagaimana merencanakan keuangannya, terus pembiayaan, perhitungan uang masuk dan keluarnya. Itu tugasnya untuk budgeting atau bendahara. Oke, selanjutnya. Nah, oke, terima kasih. Mungkin materi kali ini cukup sekian dari Sinta. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian pahami untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Jadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Ingat, ada yang pro dan ada yang kontra juga. Ada yang suka dan ada yang tidak juga. Jadi kayak gini, ada kejadian seorang pemimpin itu dia sudah melaksanakan tugas yang seharusnya si pemimpin itu atau ketua itu ditugaskan, tetapi ada aja anggotanya yang semena-mena atau yang naon sih gitu kan, naon sih si eta mah ketua bukan ketua kiki. Nah, ada jadi kayak apa ya? Jadi jangan sampai beranggapan menjadi ketua itu gampang, mudah. Namanya aja ya, gampang disebut ketua, pemimpin yang tidak hanya untuk mengunjuk-mengunjuk, kamu itu harus ngerjain itu, kamu harus ngerjain." Tidak. Seorang pemimpin itu bertanggung jawab yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena kalau ada kegiatan apapun itu, atau ada kejadian-kejadian apapun itu, misalkan padahal yang salah itu dari divisinya atau anggota-anggotanya, tapi yang disalahkan akan ketua. Ya, ketika ada kegiatan kegiatan tersebut tidak berhasil, yang dicari itu bukan divisinya, yang divisi yang yang misalkan gini, contohnya, divisi misalkan tadi divisi kesenian misalkan.
dia mau mengadakan event atau kegiatan atau perlombaan lah intinya gitu. Nah, dalam perlombaan tersebut mereka tidak berhasil misalkan. Terus ada hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak enak lah gitu. Nah, yang akan disalahkan itu bukan divisinya, tapi ketuanya. Pasti yang akan dicari ketuanya. Ketuanya mana sih? Cuma ngadain gini aja kok nggak bisa, kok ini. Nah, gitu. Jadi saling menghargai walaupun ketua dia juga tanggung jawabnya besar. Terus untuk pemimpin juga nih, khususnya untuk pemimpin jangan sampai abong keneh, itunya abong keneh pemimpin seenaknya aja nyuruh-nyuruh begini. Nyuruh boleh, tapi dengan kapasitas yang memang seharusnya kayak gitu. Nyuruh memang seharusnya gitu. Jadi jangan sampai apa namanya hanya untuk kepuasan sendiri kayak gitu. Walaupun si ketua menyuruh ada kegiatan apapun, si ketua juga harus untuk ikut andil di situ untuk mengerjakan bersama-sama kayak gitu. Kayak gitu ya poinnya. Karena pengalaman juga, pengalaman. Jadi pengalaman juga walaupun walaupun pemimpinnya adalah wanita, tapi dia juga harus berhak dihargai ya. Jadi jangan sampai apa-apa ketua yang yang dikerjain. Apa-apa ketua yang dikerjain gitu. Jadi haruslah gitu ya. Harus saling tanggung jawab juga gitu. Karena ini kegiatan kita bersama gitu. Apalagi dalam organisasi gitu. Dalam organisasi itu kita sama kok, cuman nama doang, cuman penempatan doang yang kita berbeda, kayak ketua atau sama anggotanya itu hanya penempatan doang, tapi kita sama gitu, kerja sama gitu, karena ini demi tercapainya tujuan kita ke depannya itu seperti apa. Ya mungkin cukup sekian ya, udah melebihi waktunya. Mungkin takutnya saya Cinta menyerahkan semuanya ke moderator Wanti. Terima kasih. Baik Teteh, terima kasih banyak Teteh atas ilmunya. Baik teman-teman, mau ada yang ditanyakan nggak? Mumpung Tetehnya masih ada di sini. Boleh sok yang mau bertanya. Boleh banget sok. Kepemimpinan Entah itu mau bertanya apapun. Ya, boleh. Atau bebas Teh? Boleh bebas. Boleh secara tadi materi tersebut boleh. Ada yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan aja bisa, raise hand. Atau lewat kolom chat juga boleh. Mumpung lagi di ininya, di apa sih, di ranahnya gitu ya Teh ya, buat tanya jawab masalah kepemimpinan. Iya. Kayak gitu. Izin bertanya Teh. Iya boleh. Tadi ya. Ya. Yuk. Kan tadi ada kutipan ya dari seorang ahli gitu, bahwa pemimpin itu harus lebih tahu dari yang lainnya gitu. Terus pemimpin itu harus lebih berpikiran luas gitu dari yang lainnya. Terus pemimpin itu bisa lebih dulu melihat apa yang belum orang lain lihat gitu. Nah, itu cara supaya kita gitu bisa ke sana gitu, bisa punya apa sih, kayak kemampuan untuk ke sana gitu, gimana caranya gitu Teh? Gimana? Biar apa? Biar kayak tadi gitu, kayak sosok pemimpin yang tadi dikatakan ahli gitu.
cara supaya bisa jadi pemimpin yang dikatakan ahli tadi gitu. Oh, Tipsnya ahli gitu. tadi. Mm-mm. Oh ya, ya. Terima kasih buat sahabat tadi. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi untuk ketua, ya yang tadi seorang pemimpin gitu ya, harus berpikiran luas gitu ya, harus mengetahui lebih dari orang lain gitu kan, ya. Itu bagaimana? Nah, caranya itu ya kita harus bertanya. Nah, kita harus saling bertanya. Maksudnya gini, kita cari info atau bertanya kepada siapapun yang sudah yang sudah berpengalaman, misalkan dalam organisasi misalkan ya. Terus kita tuh minim pengetahuan misalkan ya untuk menjadi seorang pemimpin tersebut. Seorang pemimpin itu harus seperti apa sih? Terus harus bagaimana sih gitu. Misalkan ya. Terus kita tanya tuh misalkan dalam organisasi dari kampus misalkan. Nah, kita tanya ke ketua kaprodinya, Ibu seorang pemimpin seperti apa sih Bu? Gitu kan. Kita harus sharing, harus sharing. Kalau enggak ke ketua prodi, boleh ke ketua angkatan. Misalkan ketua angkatan tuh kakak kelas yang menjadi sebagai ketua gitu atau seorang pemimpin seperti itu. Terus jadi tidak hanya putus dari situ. Nah, kita perlu berkomunikasi kan, kita memang berkomunikasi itu sangat penting sekali. Terus kita cari info-info dari luar, entah itu dari misalkan kamu punya teman di universitas lain. Nah, terus teman kamu tuh seorang pemimpin juga atau ketua juga. Nah, kita sharing. Itu seperti apa sih? Jadi kayak bertukar pikiran gitu. Karena setiap univ itu pasti beda. Ya, dari misalkan HMJ. HMJ itu pasti berbeda-beda setiap univ dan setiap fakultas. Pokoknya setiap HMJ misalkan di universitas aja dulu ya, di Universitas Subang. Setiap HMJ itu pasti berbeda-beda untuk pola pikirnya. Nah, kita bisa sharing di sana. Kita bisa tanya. Jadi kan itu harus berpikiran luas gitu ya. Lah berpikiran luas itu ya itu kita harus cari info, kita sharing bagaimana sih seorang pemimpin itu yang bijak, bagaimana sih seorang pemimpin itu yang baik untuk bisa intinya tuh kayak baiklah gitu. Karena kalau misalkan kita minim pengetahuan, kita diem aja gitu. Misalkan gini, aku misalkan ya, aku seorang pemimpin misalkan. Terus aku hanya diem aja gitu. Tidak tidak mencari informasi-informasi bahwa aku tuh harus ngapain sih gitu kan. Duh, aku seorang ketua nih. Duh, nanti anggota aku gimana ya gitu kan kalau misalkan kita seperti itu nanti ke anggotanya gimana gitu kan. Jadi kita tuh harus, jadi kalau seorang ketua itu sebelum bilang ke anggota, sebelum kita bilang ke divisi, kita harus cari informasi dulu. Informasinya tuh kayak tukar pikiran tadi gitu. Bagaimana sih gitu untuk melaksanakan tugas, untuk memberikan tugas-tugas ke divisi yang baik gitu. Terus yang biar nggak si anggota tersebut tersinggung atau gimana. Nah itu. Jadi itu benar-benar harus perlu gitu ya untuk mencari bertukar pikiran. Nah, dan hebatnya juga dari HMJ khususnya HMJ Matematika, Himajuka kan itu kita sudah masuk ke IKA Himatika kan. Nah, kita sudah bergabung ke Himatika. Nah, ini berpengalaman juga ya, pengalaman Sinta. Waktu itu Sinta pernah sharing sama teman beda universitas, yaitu di UPI. UPI sama Unpad waktu itu. Di universitas, waktu itu ada acara IKA Himatika di Cirebon. Nah, kita kan ke sana. Ini pengalaman yang sangat berharga dan sangat memang banyak ilmunya itu dari situ. Waktu itu Sinta sharing kan, bagaimana sih menjadi seorang ketua, bagaimana sih seorang menjadi pemimpin, kita saling bertukar pikiran. Karena ternyata di setiap universitas itu beda dalam kegiatan,
beda dalam tindakan dan beda dalam pikiran, pola pikirnya gimana gitu. Jadi kita saling saling bertukar pikiran dan kita mendapatkan nilai plus dari mereka. Apa? Karena kan kita mereka nanya, "Yang ke sini berapa orang?" Gitu. Terus, "SDM dari HMJ kalian berapa?" Gitu. Dan ternyata kita itu paling sedikit dari universitas yang lain. Nah, si teman Sinta tersebut dia sangat sangat antusias, maksudnya tuh, "Wah hebat ya, dengan SDM segitu kalian bisa merencanakan sesuatu yang hebat, yang bagus," gitu. Padahal SDM-nya sedikit. Saya aja yang SDM-nya banyak nggak seperti itu loh, malah banyak kendala, tapi kalian hebat banget. Nah, itu adalah nilai plus dari kita. Ya, walaupun kita SDM-nya sedikit, jadi melebar kan ya. Walaupun kita SDM-nya sedikit, ya itu. Jadi harus bagaimana nih gitu caranya agar tujuan kita itu berhasil. Nah, tugasnya itu pemimpin tuh tugasnya kayak gitu. Jadi tadi harus kayak bertukar pikiran terus seperti apa sih tindakannya gitu. Jadi harus mencari informasi-informasi yang menggali ilmu-ilmu juga gitu dari orang lain. Mungkin seperti itu, sahabat Teddy. Ada yang kurang gimana? Gitu ya. Udah deh, cukup. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lagi ya? Boleh teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Boleh mau nanya apa aja. Mau nanya alamat Teteh juga boleh ya Teh ya? Boleh, sok mau nanya apa juga. Takutnya mau main silahkan. Terbuka. Iya main. Makan-makan ya Teh ya? Ngeliwat. Boleh makan-makan. Iya, boleh. Yuk. Kita makan-makan bareng. Boleh teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi? Cukup? Atau ada unek-unek? Gitu. Ada yang nanya. Iya, boleh. Di chat dari Pak Wawan katanya, Teteh kerja apa ngajar? Oh. Ya, alhamdulillah Teteh di sini Teteh, jangan Teteh, biasa tua banget. Pak. Sinta di sini kerja di sekolah. Alhamdulillah. Itu mulai kerjanya itu waktu masih kuliah, itu semester 2 itu udah kerja di sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Teh ya. Ya, alhamdulillah. Teteh Wanti mau nanya deh kalau nggak ada yang mau nanya. Ya boleh Wanti. Teteh kan dulu ketua Himajuka ya Teh. Tahun berapa sih Teh? Tahun 2018 bukan Teh? 18 itu pokoknya Sinta itu 2 periode itu pernah jadi sekretaris sama ketua terakhir. Tahun berapa ya lupa. sebelum Dede itu kayaknya 18-19 ya Teh ya? 19 ya. Oh iya, 18-19. Iya. Teteh pengalamannya gimana dong Teh selama menjabat jadi ketua gitu? Oh, pengalamannya boleh. Pengalamannya sebagai ketua itu yang pertama itu pasti ada manis dan pahitnya ya. Di gimana juga ketika berorganisasi itu pasti ada manis dan ada pahitnya. Ada bahagianya, ada sedihnya. Sebenarnya jadi ketua itu pengalaman menyenangkan. Menyenangkannya itu karena anggotanya atau divisinya itu saling kerjasama, terus saling tidak menjatuhkan satu sama lain gitu. Ya walaupun
adalah yang ngaret-ngaret gitu ya kalau misalnya kegiatan itu pastilah Indonesia banget gitu kan. Dimanapun entah organisasi manapun pastilah yang ngaret 5 menit 10 menit mah teh nanaon gitu kan. Iya teh, bener Cuman banget. gitu ya. Cuman waktu itu ketika menjadi ketua itu berusaha gitu ya, berusaha untuk tepat waktu gitu. Harus tepat waktu karena itu adalah satu tanggung jawab. Ya, itu waktu itu adalah tanggung jawab. Waktu adalah hanya simpel, hanya waktu jam gitu. Itu salah satu tanggung jawab juga sebenarnya gitu. Cuman ya gimana lagi gitu kan, namanya juga Indonesia gitu kan. Pernah di lain waktu itu pernah ada kegiatan, bukan kegiatan apa ya, kayak mau briefing gitu. Janjinya jam berapa, mulainya jam berapa, itu sih pasti semuanya seperti itu. Cuman, apa ya, happy aja sih sebenarnya, nggak nggak ada stres, nggak ada apa, mungkin ya stres ada ya, karena seorang pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab juga, terus harus bisa, memberikan contoh-contoh yang baik juga kepada para anggotanya, terus juga harus bisa bertanggung jawab juga kepada tugasnya, terus kepada pimpinan kita, yaitu ketua kaprodinya gitu kan. Jadi bagaimanapun juga kita harus ada rasa malu mah ada gitu. Rasa malu itu seperti ini kayak, "Duh malu saya sebagai ketua tapi nggak bisa apa-apa," gitu. "Saya malu sama pimpinan kita," yaitu ya ketua kaprodi kita gitu. Ketua kaprodi kita udah memberikan yang terbaik, amanah yang baik, tapi kitanya ketuanya malah leha-leha atau gimana, itu suatu yang harus benar menjaga amanah tersebut sih, kayak gitu. Karena ini adalah kepentingan buat kita bersama gitu, untuk memajukan khususnya matematika gitu, pendidikan matematika gitu. Mungkin kayak gitu. Wanti. Makasih Teteh. Teteh, ini ada yang bertanya lewat chat. Iya, gimana? Pak Wawan lagi Teh. Iya Pak Wawan. Katanya izin bertanya, yang dimaksud antara ketua dan anggota semua itu sebenarnya sama. Yang dimaksud sama di situ apa? Tapi kalau menurut saya tidak sama. Mohon maaf, ini pendapat saya. Hatur nuhun gitu Teh. Nah, yang tadi saya sebutkan sama itu, yang dimaksudkan itu sama harus bekerja samanya gitu. Maksudnya gini, sama itu kalau itu kata Pak Wawan, katanya pendapat Pak Wawan tidak sama ya, tapi menurut pribadi saya atau menurut saya itu samanya seperti ini. Dalam organisasi apa yang sama itu kayak gini. Ketika si ketua salah, harus disalahkan, harus ditegur sama si anggota. Terus sebaliknya, kalau anggota salah, si ketua berhak menegurnya juga. Terus sama itu ya itu kayak kita harus bekerja sama gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan satu orang tersebut. Terus abong keneh ketua, gitunya abong keneh pemimpin gitu. Tidak tidak memberikan bantuan gitu. Terus tidak misalkan gini, cicing weh si ketua teh gitu dah, bae weh da aya anggotana ieu anu ngerjakeun gitu kan. Cicing weh anggota mah ketua mah paling luhur gitunya atau paling atasanana gitu. Nah, kalau menurut aku yang sama itu ya kita harus sama-sama gitu. Maksudnya sama-sama tuh dalam bekerjanya gitu. Kalau misalkan ada kegiatan atau ada apapun itu, kita harus sama-sama. Yang membedakan itu menurut saya ya gitu. Yang menurut saya itu yang membedakan itu, yang beda tersebut yaitu kayak ketua sama anggota. Jadi kayak namanya gitu, nama ketua sama anggota. Terus tanggung jawabnya memang gede keneh ketua gitu daripada anggota. Cuman mereka juga punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kita juga sama-sama tanggung jawab gitu antara ketua sama anggota.
Tapi yang membedakan menurut saya itu ya yang membedakan itu nama doang sih menurut aku sih ya, terus sama tanggung jawab yang lebih besar itu ketua. Cuman yang sama itu ya itu. Jadi jadi harus saling apa ya, kayak tadi tersebut yang saya sebutkan gitu. Jadi eh, jangan sampai seperti ini, si ketua salah, tapi ketika disalahkan embung. Tah, begitu. Itu tidak sama. Yang gitu teh ente bener, maksudnya ente bener. Ya, ente bener bisa disebut. Jadi kayak kalau misalkan ketuanya salah ditegur ya harus nerima gitu. Terus kalau misalkan ada misalkan teguran salah itu misalkan karena ketua itu juga sama-sama manusia punya kesalahan gitu ya, tidak semuanya ketua itu harus benar gitu, karena ada salahnya juga, takutnya nanti menurut si anggotanya benar, tapi ketuanya salah, harus salahkan kayak gitu. Jadi waktu saya sebagai pejabat menjadi pemimpin atau ketua HMJ, saya selalu bilang kalau misalkan saya salah, tegur. Kalau misalkan saya atau ada apa, boleh tegur gitu. Karena kita sama-sama untuk lebih baik lagi untuk maju gitu. Jadi kita intinya jangan saling egois kayak gitu. Itu sih menurut saya. Bapak terima kasih. Pak Wan terima kasih atas pertanyaannya, itu sangat bagus sekali. Ya, mungkin karena setiap orang itu berbeda-beda pendapat. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Oke, makasih Teteh, makasih Bapak. Ini Teh, satu lagi ya. Dari Putri El Pandi. Assalamualaikum, Teh, izin bertanya. Kan Teteh sudah kerja dari semester 2. Dan Teteh juga menjadi ketua HMJ. Bagaimana cara memanage waktu antara kuliah, organisasi, dan kerja? Apakah sempat kewalahan dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, aduh sangat bagus sekali. Ini benar-benar menguras tenaga banget sih ya. Ya karena bisa dibilang full ya kegiatan saya dulu ketika menjabat, yaitu antara harus kerja, terus harus kuliah juga, terus harus mengurus organisasi juga. Ini sangat sangat bagus sekali. Nah, di sini sangat penting sekali, walaupun kita sudah bekerja, terus kita kuliah, terus kita masuk organisasi, itu manajemen waktu itu sangat penting sekali. Caranya, yang pertama gini, kan kalau kan aku kerjanya di sekolah, otomatis kalau di sekolah kan dari pagi sampai siang doang kan. Nah, terus kan kalau kuliah hanya hari Jumat sama Sabtu kan. Jumat sore itu pun, kalau Sabtu dari pagi memang. Cuman waktu itu karena kan kalau di sekolah pasti ada waktu libur 1 hari. Nah, waktu itu saya minta waktu libur itu hari Sabtu karena itu jam kuliah kayak gitu. Terus untuk misalkan kayak ada acara gitu kan, terus ada kayak kumpulan-kumpulan. Nah, karena apa dominan dari matematika kan karyawan ya yang bekerja ya. Nah, jadi bagaimana caranya biar kita menentukan jamnya itu sama-sama enak gitu. Jadi ke yang lain enak, ke kita enak gitu. Kayak gimana ya? Mengatur waktu yang pasnya itu kita pasnya hari apa nih? Jam berapa nih kita kumpul? Nah, biasanya kita kumpul tidak di jam-jam tidak di hari-hari masuk kerja. Jadi bisa pas kuliah, bisa pas hari libur juga kayak gitu. Terus ini sangat apa ya? Pengalaman juga bisa dibilang apa ya namanya tuh bisa dibilang apa sih namanya tuh perjuangan ya perjuangan karena dari rumah ke kampus tuh lumayan jauh
itu jadi walaupun kita padat jadwalnya, walaupun kita sudah terjun ke dunia pekerjaan, pendidikan, dan organisasi, kita itu harus berkomitmen. Intinya harus berkomitmen. Kalau misalnya kita sudah berkomitmen, terus menjalankannya enjoy, itu pasti jalannya lancar. Maksudnya tuh ngalir aja gitu. Toh ini juga kemauan saya. Toh ini juga buat bekal saya nanti ketika sudah lulus kuliah. Toh ini juga bekal nanti saya kerja. Kayak gitu. Jadi di dunia pekerjaan, di luar pun itu butuh sekali yang namanya ilmu organisasi. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi harus berkomitmen dulu tuh si waktunya. Ya. Jadi ya walaupun kadang suka capek gitu ya karena harus bolak-balik dari Cikaum ke Subang itu lumayan sangat jauh sekali ya. 1 jam lah kalau bisa itu juga kalau cepat bawa motornya ya. Cuman ini memang tanggung jawab kita. Nah, ketika kita sudah terjun ke organisasi itu harus tanggung jawabnya itu waktu. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kayak kalau untuk pribadi karena kerjanya walaupun full juga gitu dari hari Senin sampai hari Minggu tuh waktu kuliah tuh waktu menjabat atau masuk ke organisasi tuh benar-benar full 1 minggu tuh benar dari hari Senin sampai hari Minggu. Senin sampai Minggu tuh bisa sampai pulang sore atau pulang malam itu sudah makanan sehari-hari sih. Tapi alhamdulillah karena dengan niat hati yang tulus terus juga kayak berkomitmen juga gitu. Tanggung jawab juga ya itu capek oge kudu dilakonan gitu. Mungkin gitu Putri, gimana? Gitu Teh, makasih. Ya. Ada lagi? Atau udah? Mungkin udah Teh ya. Udah ya. Iya. Teteh makasih banyak ya Teh ya. Makasih banyak ilmu-ilmunya. Amin. Iya, semoga bermanfaat ya dan semoga apa yang tadi Sinta ucapkan atau Sinta kasih materi ini hanya materi sedikit, sekerintil lah, belum banyak gitu ya kan. Masih banyak di luar-luaran sana gali informasi-informasi, mencari ilmu-ilmu itu penting sekali buat kita ke depannya seperti apa, menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Tidak hanya pemimpin dari organisasi tapi pemimpin dari rumah tangga juga, itu khususnya buat para lelaki ya, karena pemimpin itu tidak mudah, itu tanggung jawabnya besar sekali, apalagi seorang pemimpin dalam rumah tangga itu surga, benar-benar harus dicapai gitu, karena semua semua dosa-dosa istrimu, semua dosa-dosa istrimu akan menanggung olehmu, para lelaki, para pemimpin. Ya, jadi jangan menyepelekan. Terus seorang wanita juga harus bisa menghargai seorang pemimpin, entah itu pemimpin dalam organisasi, entah itu dalam pemimpin berumah tangga, itu kita harus saling menghargai, menghormati, itu sih. Jadi biar harmonis gitu. Kayak gitu. Mungkin terima kasih pemaparan materi dan sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan terima kasih juga atas waktunya, Wanti, dan terima kasih juga kepada Ibu Jandri sebagai Ketua Kaprodi Pendidikan Matematika. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, jaga kesehatan karena memang keadaannya seperti ini. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Teteh, terima kasih juga ya Teh ya udah menyempatkan hadir. Terima kasih. Salah nggak?
Aduh, kangen kuliah. Ya Teh, ayo nanti main-main kalau udah kuliah offline. Ya, insya Allah nanti main ke sana. Nanti ketemu kalian semua. Iya Teteh, harus main ya Teh ya. Iya. Teteh sekali lagi makasih ya Teh ya. Iya. Iya, pamit mundur ya. Ya. Ya, Sehat-sehat. terima kasih. Sehat semuanya, Ibu. Terima kasih, Ibu Yandri. Bye. Kasih izin ya, pamit. Ya Teteh. Iya Teteh. Bye. Oke teman-teman, alhamdulillah materi pertama sudah lancar. Terima kasih yang sudah bertanya. Semoga pertanyaan dari rekan-rekan bisa mewakili teman-teman yang lainnya. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita istirahat dulu 10 menit. Takutnya kalian mau minum dulu atau mau ke toilet dulu, boleh dikasih waktu 10 menit. Sekarang jam 9.44, nanti kembali lagi jam 10, jam 9:54. Oke teman-teman, selamat istirahat 10 menit ya. Iya, makasih. Jangan lupa resumnya ya. Untuk mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang orientasi organisasi ya. Mungkin kalian juga sudah pada kenal tentang organisasi kita gitu ya. Tapi mungkin saya akan lebih jelaskan lagi sedikit. Nanti waktu banyaknya kita nanti bisa gunakan untuk diskusi ataupun untuk bertanya tentang bagaimana keadaan Himajuka dan bagaimana untuk program ke depannya dan progres juga ke depannya. Untuk host saya share screen dulu ya ini, tapi belum masih tidak bisa. Apakah sudah muncul? Sudah, A. Oke. Oke. Orientasi organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Subang 30 Juli 2021. Nah, sekali lagi saya mungkin perkenalkan ya orientasi Himajuka ini. Mungkin ini juga sudah sudah pernah dijelaskan ketika kalian masuk ke prodi pendidikan matematika ya, tapi berhubungan dengan ini LDKM ya, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa juga, jadi perlu adanya pengenalan tentang orientasi organisasi ini. Nah, di sini asal usul dari Himajuka atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika atau yang kita lebih dikenal dengan Himajuka ini berdiri pada tahun 2008 ya, dengan berasaskan religius, kekeluargaan dan keilmiahan, dan memiliki landasannya yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Tridharma Perguruan Tinggi serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai landasan pelaksanaannya. Terus sifatnya independen, intrakampus dan demokratis, dan prinsipnya yaitu menjunjung nilai-nilai ketuhanan, hati nurani dan intelektualitas, pemberdayaan masyarakat, otonomi, kelembagaan dan penghormatan hak serta kewajiban masyarakat. Nah, itu sekilas tentang profil atau biografi dari Himajuka berdasarkan AD/ART yang telah kami sepakati di waktu sebelumnya. Nah, untuk visi Himajuka sendiri ya, visi Himajuka adalah mewujudkan Himajuka Epip Unsub sebagai organisasi yang kreatif,
kokoh dan peduli terhadap keadaan sekitar tanpa meninggalkan nilai akademik dan yang dilandasi oleh iman dan takwa. Jadi visi kita itu adalah mewujudkan organisasi yang kreatif, ya, dari berbagai mahasiswa yang memiliki pemikiran, ide, gagasan yang sangat bagus disatukan di dalam organisasi ini, dan juga kokoh dan peduli terhadap keadaan sekitar. Ya, keadaan sekitar seperti kayak sekarang, keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap berjalan, tetap peduli dengan sesama, dan tetap melaksanakan program-program kita, gitu ya. Jadi tidak terhenti di situ. Tetapi namun tanpa meninggalkan nilai akademik dan yang dilandasi oleh iman dan takwa. Terus visinya. Visinya satu, yang pertama menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling memiliki antar mahasiswa satu dengan yang lainnya. Jadi nilai kebersamaan kita sangat menjunjung sekali ya dalam organisasi Himajuka ini. Terus yang kedua, menjadikan wadah untuk menampung aspirasi, inspirasi, kreasi dan setiap inovasi mahasiswa anggota Himajuka FKIP Unsur gitu. Ya pasti ya, yang namanya sebuah organisasi, sebuah wadah ya, pasti akan menampung aspirasi atau ide-ide kreatif dari mahasiswanya gitu ya, dari semua angkatan gitu. Dan ini Himajuka sebagai nanti penampung, setelah itu didiskusikan dan nanti direalisasikan ya ide-idenya itu. Yang ketiga, memantapkan eksistensi Himajuka FKIP Unsur baik di lingkungan aktivitas Universitas Subang dan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk visi yang ketiga ini kita sudah mulai berkembang ya dari tahun ke tahun juga. Sudah dibuktikan di beberapa tempat dan Himajuka sudah terkenal ya di lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan organisasi setingkat Himatika ya, setingkat di luar sana gitu ya. Ini kita sedang berkembang. Yang keempat, menjadikan Himajuka FKIP Unsur sebagai organisasi yang mandiri, independen, kreatif, inovatif, kritis, terampil, dan berakhlak karim. Ya, itu mungkin kalian sudah bisa mengartikannya masing-masing. Nah, untuk simbolnya. Nah, untuk simbol, mungkin kita harus tahu juga ya, dari unsur-unsur simbol yang ada di logo Himajuka ini. Mohon maaf ya kalau di sini lagi berisik, soalnya lagi diskusi sama yang pihak sekolah. Yang pertama ada simbol fungsi X sama dengan tak terhingga. Nah, ini artinya apa? Ini maknanya adalah anggota Himajuka itu selalu berorientasi ke depan dengan ragam inovasi dan berwawasan luas dalam segala cipta dan karya yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni. Jadi ya dengan simbol ini berarti orientasi atau ragam inovasi yang dimiliki oleh mahasiswa itu berwawasan yang sangat luas gitu dalam segala cipta dan karya, jadi tidak terbatas gitu ya. Jadi silakan yang punya inovasi dan wawasan luas, cipta karya juga bisa dituangkan di Himajuka ini gitu dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Terus yang kedua adalah kujang. Nah, kujang di sini itu bermakna bahwa Himajuka FKIP Unsur itu sejatinya dibangun atas kepribadian sosial masyarakat Jawa Barat yang santun dan beretika. Jadi kita di sini memakai kujang itu sebagai simbol bahwa kita juga Himajuka harus santun beretika dalam kehidupan sosial, kepribadian sosialnya. Yang ketiga, lingkaran berbentuk elips atau matahari. Bermakna itu Himajuka FKIP Unsur sebagai sivitas akademik memiliki semangat yang berkobar dan tidak pernah padam dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi gitu ya. Jadi kita sebagai Himajuka ya, organisasi Himajuka itu harus tetap semangat dalam aktivitas akademiknya gitu ya, dan tidak pernah padam dalam tridharma perguruan tinggi gitu. Yang selanjutnya warna hitam. Warna hitam di sini bermakna keteguhan dan keabadian. Warna emas bermakna keagungan, kemuliaan dan kejayaan. Ya. Lambang Himajuka ini dibuat pada tahun 2008 oleh saudara Yogi Ginanjal ya sebagai pengurus dari Himajuka pertama mungkin. Himajuka pertama. Selanjutnya struktur kepengurusan. Nah, ini berdasarkan ADART yang telah disepakati bahwa struktur pengurusan kita itu berbentuk seperti ini ya.
Pertama tadi dari satu ketua dan satu wakil ketua didampingi oleh sekretaris. Sekretarisnya jika memungkinkan itu bisa 2 dan 1 bendahara gitu. Nah, selanjutnya ini memiliki departemen ya, departemen. Nah, departemennya ada 5, ada departemen kerohanian, departemen akademik, departemen info dan kreasi, departemen sosial dan politik, dan departemen kewirausahaan. Gitu. Nah, ini yang saya harapkan ketika nanti kalian sudah ditetapkan sebagai suatu kepengurusan, silakan kalian untuk melaksanakan kewajiban kalian, tugas-tugas kalian yang sudah ada di ADART, tinggal dilaksanakan program-programnya juga, tugas-tugasnya juga boleh ditambahkan atau boleh dikurangi tergantung keefektivitas kalian dalam menyelesaikan program tersebut, apakah terlaksana atau tidak. Selanjutnya mungkin saya sedikit memberikan itu ya, gambaran tugas dan program kerjanya. Nah, ini yang mungkin yang ketua ya, ini buat ketua. Nah, kalian juga sebagai pengurus, tugas ketua itu kalian juga harus tahu gitu ya. Bukan hanya ketua saja, agar apa? Agar ketika tugas ketua itu bukan melenceng ya, jadi tidak terlaksana, kalian bisa memberikan solusi atau memberikan istilahnya kayak sampai saran gitu buat ketua agar tugasnya itu tetap sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini ya. Yang pertama sih mengatur kebijakan umum organisasi ya pasti ya. Jadi segala keputusan kebijakan yang diambil oleh Himajuka pasti harus melalui ketua. Selanjutnya memposisikan diri sebagai pemimpin dalam segala rapat musyawarah. Nah, di sini mungkin memposisikan diri sebagai pemimpin harusnya emang ketua gitu yang harus di depan. Tapi mungkin dalam beberapa keadaan jika ketua tidak ada bisa diwakilkan dengan wakil ketua ataupun pengurus yang lainnya. Selanjutnya pengatur pembagian kerja atau menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk menangani kegiatan ya. Jadi mungkin ini dengan alasan si ketua ada acara atau ada halangan yang tidak bisa di cancel sehingga dalam menunjuk seseorang itu ada termasuk ketentuan atau tugas dari wewenang ketua. Memberikan arahan dan kebijakan ketika departemen mungkin ya mengalami non fungsi dalam melaksanakan program kerjanya. Gitu. Jadi kalau kalian nanti misalkan jadi departemen ya menemukan ada departemen yang lain tidak bergerak, nah itu bisa nanti diajukan kepada ketua karena ketua mempunyai tugas dan wewenang seperti itu. Tanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Himajuka dan berkoordinasi dengan masing-masing departemen, melindungi dan memberikan dukungan penuh kepada tiap-tiap organisasi. Nah, nanti Anggi ya dan yang lainnya juga ini tolong dipelajari lagi karena ketentuan-ketentuan atau tugas dan wewenang ini sudah ada dalam anggaran dari anggaran rumah tangga gitu. Selanjutnya wakil ketua. Nah, wakil ketua kan kita belum tahu ya siapa. Nah, di sini kalian nanti yang terpilih gitu ataupun yang bukan terpilih juga harus tahu juga nanti tugas wakil ketua itu apa aja sih, biar ketika si nanti ketua wakil ketua itu tidak melaksanakan tugasnya ataupun dia tidak tahu atau misalkan dia tidak mengetahui tugas wewenangnya, kalian bisa istilahnya memberitahu gitu bahwa itu ada tugas wakil ketua. Jadi dalam organisasi itu yang namanya saling memahami, saling memberitahu, saling bekerja sama, saling berbagi, saling pengertian sama satu sama lain itu merupakan kekuatan utama dari organisasi tersebut gitu. Pertama, membantu ketua dalam mengontrol dan menjalankan tugasnya, menggantikan ketua ya, menyampaikan informasi juga sebagai second leader, sebagai pemimpin kedua ya yang membantu dan membackup tugas ketua, membantu ketua dalam mengontrol dan menjalankan tugasnya. Jadi koordinator, membantu tugas ketua dalam merencanakan, mengatur, mengkoordinir dan mengawasi seluruh pergerakan. Terus bersama-sama ketua menetapkan kebijakan, memberikan saran dan bertanggung jawab kepada ketua dan bertanggung jawab kepada ketua dan Himajuka. Jadi intinya sebagai second leader ya, jika ketua tidak ada bisa diwakilkan sama orang itu. Nah, ini selanjutnya sekretaris. Nah, sekretaris bukan hanya sebagai untuk istilahnya pengarsipan, menulis
kayak gitu ya. Tapi ada hal-hal yang lainnya. Nah, ini sudah tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bisa kalian baca. Jadi intinya kalian kalau misalkan nanti terpilih sekretaris ataupun organisasi yang lainnya, silakan diminta sama ketua, saya minta anggaran dasar anggaran rumah tangganya, dan lihat tugas kalian itu seperti apa, harus kalian laksanakan gitu ya. Jangan sampai kalian sebagai sekretaris hanya sebagai menulis surat, atau misalkan sebagai sekarang membuat surat, menulis surat, bukan hanya seperti itu aja, tapi ada hal-hal yang lain yang harus kalian pelajari, harus yang kalian laksanakan gitu. Nah, ini salah satunya mendokumentasikan kegiatan Himajuka, mengatur surat-surat keperluan, membuat pamflet ini bukan ya, kemarin sudah dihapus nih. Sorry. Mendampingi ketua dalam setiap rapat, membuat daftar hadir, membuat kartu pembayaran, dan bertanggung jawab kepada ketua. Nah, itu tugas dari sekretaris. Ya. Nah, selanjutnya bendahara. Nah, bendahara seperti kayak tadi yang saya jelaskan ya, harus tahu juga tugas dan wewenangnya seperti apa. Salah satunya yaitu membuat estimasi anggaran selama satu periode, mengawasi semua dana yang masuk dan keluar, mempublikasikan rekapitulasi keuangan selama tiap 3 bulan sekali, membuat rekapitulasi keuangan, dan bertanggung jawab kepada ketua. Nanti kalian bisa pelajari lagi dengan ketua ketika nanti ada diskusi lebih lanjut ya. Nah, ini di visi kerohanian yang pertama. Nah, di visi kerohanian, salah satu maksudnya departemen kerohanian adalah salah satu departemen yang ada di Himajuka Unsur ini. Dan ini yang di sebelah kanan itu adalah tugas dan wewenangnya ya, yang saya dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, ini ya, yang salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan kegiatan yang berbasis pada peningkatan hubungan manusia dengan Tuhan, seperti kajian keagamaan, zikir, zikir dan doa, serta memfasilitasi kegiatan tradisi kerohanian dan hari besar keagamaan. Nah, barangkali jika kalian memiliki basic, memiliki skill, memiliki kemampuan dalam bidang keagamaan, nah bisa kalian nanti mencoba untuk mencalonkan di departemen kerohanian. Nah, ini adalah yang sebelah kirinya itu adalah program-program kegiatan kerohanian gitu. Nah, kerohanian ini kalian silakan jika mempunyai ide atau gagasan ataupun program yang baru, ataupun ini misalkan mau dirombak nih terlalu banyak, tetapi kalian ada program perubahannya, silahkan. Itu sudah menjadi wewenang kalian jika kalian nanti jadi departemen gitu. Kalian jangan takut untuk misalkan saya takut tidak terlaksana, atau saya takut misalkan ini nggak akan berjalan dengan lancar. Nanti kalian silakan masukkan dulu ide-idenya. Setelah itu nanti ketika kalian diskusi dengan ketua dan departemen lain, diajukan gitu, terlaksana enggaknya gitu. Jadi jangan sampai kegiatan ini yang sudah ada terabaikan ataupun tidak ada perkembangannya gitu. Jika ada ya acara baru ya silahkan, jika tidak ada ya udah hilangkan saja. Nah, ini mungkin kegiatan sedikit yang saya berikan ke kalian, kegiatan bakti sosial, santunan anak yatim, serta ini kegiatan peringatan yang kemarin online ya, peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun situasi pandemi seperti ini, kita tetap harus tidak berhenti untuk tetap berkreativitas untuk melaksanakan kegiatan program kita gitu. Nah, selanjutnya ini departemen akademik. Nah, departemen akademik di sebelah kanan ini bisa kalian baca atau misalkan kalian lihat nanti ya. Ini yang saya ambil dari anggaran dasar rumah tangga. Salah satunya yaitu tugasnya itu meningkatkan intelektual mahasiswa jurusan matematika dalam rangka membentuk mahasiswa yang akademik. Ya, membangun pola pikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam perkembangan akademik. Jadi, walaupun kita berada di dalam organisasi gitu ya, Himajuka, akademi kita tetap berjalan gitu. Justru Himajuka ini sebagai sebagai gebrakan, sebagai wadah untuk membangun mahasiswa dalam akademiknya gitu ya. Jadi kebanyakan kan mahasiswa kita itu kalau ke kampus itu datang
belajar pulang, datang belajar pulang. Nah, hal seperti itu kan pasti sudah tidak itu lagi ya. Maksudnya sudah tidak tidak meningkatkan akademik kita gitu. Nah, silakan kalian nanti ini dari Departemen Akademik membuat suatu program, pola, atau misalkan suatu rencana bagaimana cara meningkatkan akademiknya. Akademik dari mana? Bisa dari misalkan akademik cara membuat micro teaching gitu ya. Terus ada cara kegiatan alat peraga matematika gitu dan sebagainya, dan itu beradanya di mana? Sebagai wadahnya yaitu di Himajuka gitu ya. Jadi adakanlah pelatihan-pelatihan seperti seminar, kajian umum dan lain-lainnya. Karena itu sangat membantu akademik. Nah, kemarin kita sudah mencoba melaksanakan ya dengan adanya optika ya, terus ada juga kemarin ada acara ngopi juga. Nah, itu ada salah satu bentuk pengabdian Himajuka ya untuk melaksanakan kegiatan akademik untuk meningkatkan akademiknya mahasiswa Himajuka, Prodi Pendidikan Matematika gitu. Nah, ini Departemen Akademik ya, program-program yang sudah ada. Silakan kalian bisa ditambahin lagi ataupun dikurangi lagi ini kegiatan-kegiatannya, karena semakin ke sini kegiatan harusnya semakin lebih berkreativitas ya, berkreasi lagi. Karena apa? Karena kita zaman kaum muda milenial harus mempunyai ide-ide yang baru gitu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini mungkin salah satu kegiatannya ya. Foto-foto kegiatannya ini ada seminar micro teaching, terus ada PPTK pelatihannya juga. Nah, ini perlombaan yang dilaksanakan oleh Himajuka ya, ini kalau nggak salah Komet ya, ini juga Komet matematika, ini lomba cerdas cermat gitu. Nah, ini salah satu dari divisi akademik. Nah, selanjutnya ini divisi info dan kreasi, dan ini tugas dan wewenangnya ya sebagai Departemen Info dan Kreasi ya. Salah satunya yaitu memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin kepada mahasiswa mengenai Himajuka FP-USUM, menciptakan dan membina komunikasi dua arah yang berlandaskan kebenaran informasi yang utuh dan yang lain-lainnya. Nah, di Departemen Info dan Kreasi ini menurut saya di zaman pandemi saat ini itu sangat penting sekali ya. Karena apa? Karena informasi-informasi yang berada di luar Himajuka, seperti kayak di Himajuka di himpunan kampus yang lain itu sering mengadakan beberapa perlombaan. Nah, perlombaan itu kita harus membantu, seperti biasanya kita harus membantu men-sharekan ke pengurus kita, ke anggota-anggota Himajuka atau ke mahasiswa prodi matematika. Karena di dalamnya itu sangat bermanfaat sekali, seperti kayak membuat esai, membuat video, lomba poster juga dan sebagainya. Dan itu jika dihubungkan dengan divisi akademik ya, ada pelatihannya, itu bisa kemungkinan membuat mahasiswa kita itu bisa mengikuti dan bisa mudah-mudahan mendapatkan prestasi di sana gitu. Untuk masalah prestasi hadiahnya juga itu sangat besar sekali ya. Tapi cuma mungkin karena kita akademik kemarin kita kurang berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan di kepengurusan kalian ya, antara Departemen Info dan Kreasi dan akademik itu saling mendukung ya, saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan akademik mahasiswa dan kreasi mahasiswa itu untuk lebih meningkat lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini salah satunya ada kegiatan dari Info Kreasi itu mengadakan PHBN, peringatan besar nasional, ada PEPITA juga, aktif dalam media sosial, mengadakan perlombaan dan bidang seni dan olahraga, dan ikut mempublikasikan info lomba dari universitas lain gitu ya. Nah, silakan. Menurut saya ini Departemen Kreasi perlu ada program-program baru ya yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Silakan nanti yang punya ide, saya tunggu ide-idenya gitu. Walaupun saya bukan jadi nanti ketua lagi, tapi tetap mengawasi atau misalkan membantu
program-program kalian ataupun yang lain-lainnya juga. Nah, ini mungkin salah satunya ini Pepita ya di tahun 2018 sebelum COVID kalau nggak salah ini. Oh ya betul. Terus juga ini ada Hari Pahlawan juga gitu ya. Sumpah Pemuda maksudnya ini. Selanjutnya Departemen Sosial dan Politik. Nah, ini sosial politik juga dibarengi dengan dengan kaderisasi di sini, berhubungan dengan kaderisasi juga. Nah, jika nanti kepengurusannya Anggi ya, kalau ada saranin jika ada mempunyai anggota lebih gitu, bisa Departemen Kaderisasi nanti dipisahkan gitu ya, karena justru Departemen Kaderisasi ini adalah departemen sangat yang sangat penting sekali untuk kemajuan Himajuka sendiri. Jadi tidak digabung sama sosial dan politik. Nanti silakan bisa dirundingkan lagi di ADART-nya. Nah, ini salah satu tugas wewenangnya, bisa dibaca atau baca sekilas ya. Dan serta ini Departemen Sosial Politik, program kerjanya yang sudah dilaksanakan, yang sudah ada sidang ADART, MUBES, pelantikan, pengurus, Silata ini ya acara luar nih ya, kalian mudah-mudahan tahun sekarang kalian pada ikutan nih, walaupun situasinya masih online kayak gini, itu berada di kalau nggak salah di Kuningan atau di kampus yang lain. PKKMB, Makrab, Anjang Sana. Nah, ini Anjang Sana kemarin kita ngelakuin di barengan dengan STKIP Subang. Silakan kalian kemarin juga diundang, katanya nanti silakan untuk pergi ke sana gitu, untuk datang ke sana. IGTC, IKI Matematika Guys to Kampus, setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali kalian mengadakan gitu ya. Dan ini yang terakhir LDKM. Nah, ini kegiatannya ya, kegiatan dari salah satu program di Departemen Sosial dan Politik. Ini pelantikan kepengurusan, Silata, terus juga ini makrab ya, malam keakraban, dan ini di Silata juga gitu. Selanjutnya terakhir divisi kewirausahaan. Nah, divisi kewirausahaan ini sangat penting juga untuk kita, karena kemarin kita ada sosialisasi dari Kaimatika untuk menunjukkan atau misalkan ikut bergabung dalam Departemen Kewirausahaan yang ada di Kaimatika, dan nanti akan mengadakan kegiatan-kegiatan kewirausahaan gitu ya. Dari sini kita kemarin saya sudah mendaftarkan ataupun sudah memberikan namanya siapa aja untuk Departemen Kewirausahaan, nanti akan ditindaklanjutkan oleh kepengurusannya Anggi. Silahkan ya. Ini Departemen Kewirausahaan, program yang menguntungkan kayak seperti kemarin ya, membuat produk-produk ya untuk membantu keuangan Himajuka dan melakukan program-program kegiatan dibantu dengan kegiatan kewirausahaan. Membuat baju Himajuka juga, membuat pindah aksesoris lainnya, serta ikut serta dalam acara gebiar. Nah, ini mungkin pas normal ya, pas masih belum COVID ini bisa terlaksana gitu. Nah, itu mungkin sekilas gambaran dari orientasi Himajuka sendiri yang saya bisa jelaskan untuk kalian semua. Nah, yang saya harapkan kalian bisa dengan tadi yang saya sampaikan, kalian sudah bisa berpikir ke depan, kira-kira untuk Himajuka kepengurusan 2021-2022 ini apa ya nih yang akan kalian berikan gitu untuk buat Himajuka, ide-ide apa seperti apa gitu ya. Saya tunggu nanti kelanjutannya. Sekian, saya kembalikan ke Wanti, silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Dede buat pemaparannya, buat ilmu-ilmunya juga. Oke, buat teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait Himajuka ke Adede, boleh mau lewat chat, boleh langsung. Oke, ditunggu teman-teman. Yuk, mumpung dalam ranahnya, jadi kita bisa bertanya. Nggak ada yang mau bertanya ini? Yuk, bertanya yuk, mumpung ADD-nya masih ada waktu ya.
Ya, silakan. Berbicara sekilas tentang Himajuka juga boleh di luar yang tadi saya bahas gitu. Kira-kira apa gitu yang buat yang bisa kalian lakukan nanti ketika sudah menjadi bagian dari Himajuka gitu. Boleh silakan. Boleh sharing juga silakan nanti mudah-mudahan saya bisa jawab. Yuk teman-teman, boleh yuk bertanya. Gak ada yang mau bertanya, ini apa mau ditunjuk aja? Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin ada yang bertanya ke pesertanya gitu ya. Iya, boleh banget, A. Karena ini harus dites dulu nih ya pesertanya. Tadi banyak, A, tapi sekarang semakin berkurang. Oh, tadi berapa orang, Wanti? Tadi ada 14 gitu. Oke, nggak apa-apa. Salamin aja buat mereka gitu ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanya dulu nih dari Kang Teddy ya. Kang Teddy bisa dibuka mic-nya. Oh, enggak, kayaknya enggak ada. Coba yang bisa Wina bisa mendengar suara saya? Halo, ini ada suaranya nggak peserta? Bisa dibuka salah satu, boleh? Siapa aja? Aduh, jangan-jangan pada nggak ada ya. Ya, ini pada nggak ada nih. Apa gimana nih? Apa malu ya? Kalau nunjuk atau nanya jangan ke aku lagi pikir. Iya, siap. Sukses. Pela sukses ya, PPL-nya juga sama, kayaknya juga sama. Amin. Sok, ayo yang mau bertanya atau mau saya tanya nih. Dari panitia juga yang mau bertanya boleh, Sob. Mau terkait dengan organisasi juga nih buat ke depan nih. Kan kalian sebagai mungkin bukan senior ya, tapi lebih boleh disebut senior gitu ya. Untuk ke depannya kira-kira mau seperti apa, boleh bertanya. Ayo Putih jangan gaya terus. Mana sih? Emang ada ya? Ayo. Udah, Putri mau nanya. Boleh. Kan AA pernah menjabat menjadi ketua HMJ ya. Gimana keluh kesahnya menjadi ketua HMJ? Oke. Sip. Nah, itu pertanyaan bagus tuh ya buat kalian juga nih. Menjadi ketua HMJ pasti ya, semua juga yang namanya ketua pasti ada keluh kesahnya gitu. Ya, bukan hanya ketua saja, jadi pengurus juga pasti punya keluh kesahnya. Nah, makanya silakan kalian boleh bertanya nih, karena mungkin adik-adik bisa memberikan sedikit pengalaman buat kalian, memberikan ilmu buat kalian ketika nanti kalian menjadi pengurus gitu atau menjadi ketua juga gitu. Kalau keluh kesahnya sih ya emang mungkin karena dari awal juga adik sudah termasuk kelas karyawan dan sudah bekerja juga. Jadi keluh kesahnya di Himajuka itu tidak bisa memberikan yang optimal gitu, memberikan yang semaksimal mungkin buat Himajuka gitu. Jadi otak A itu atau pemikiran itu udah bercabang kemana-mana gitu, tidak bisa fokus di satu titik gitu. Itu sih keluh kesahnya. Terus yang kedua mungkin dengan alasan yang utama itu dalam segi rapat atau kegiatan tidak bisa ikut dalam kegiatan gitu. Itu menjadi pemikiran juga buat AA bagaimana tetap bisa mengikuti kegiatan gitu.
Terus kalau kesannya kita juga kalau misalkan pengurus, kalau kepengurusan kalau ada acara, jadi progresnya lambat gitu. Dan mungkin itu salah satunya dari pemimpin juga sebagai ketua, ya hal utamanya dan yang lainnya juga. Itu sih mungkin kalau kesannya, karena dari satu alasan tadi yang ceritakan atau yang berikan itu sudah mencakup, udah menjadi akarnya gitu, dari situ langsung nurun ke yang lainnya juga. Itu Put, kesannya. Kesannya itu Oke, ya gitu. makasih ya. Sukses terus. Oke, kalian juga sama ya, silahkan. Ada yang lagi? Pengen ditanya sama peserta dong, peserta LDKM, ayo dong. Ayo teman-teman, pengen ditanya katanya, kasihan. Yuk tanya Boleh yuk. Kang Teddy, boleh Karisma, boleh Dias, boleh sok. Ayo. Calon-calon apa ini? Calon-calon dari Hima juga. Bener kan? Nanti ya. Iya bener banget, bener banget. Dari Anggi juga Ayo. boleh. Lama Anggi lah mau ditanya. Boleh Anggi. Kalau kemana kan jadi ketua ya. Kudu loba nanya ke ketua teh. Kudu loba minta ilmu mana teh sia. Anggi dimarahin, sungkem dulu. Sungkem G kasih sepuh. Yeah. Ini. Dias, ada Dias. Dias nanya Dias. Bingung Teteh. Apa random tentang Hima juga aja deh, bebas silakan. Ya udah ditanya aja sama Dede atau enggak sama aku. Wanti nanya ke Dede apa Dede nanya ke Wanti? Dede nanya ke Dias maksudnya. Oh, Dias mau ditanya sama Dede. Enggak. Mau lah. Mau ya udah. Dede jangan nanya mau enggaknya, tanya aja Oh ayo. ya udah. Oke. Enggak, ini cuma nanya aja. Tewati, wah. Cuma nanya aja, Dias, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi pengurus itu harus siap ya, harus siap dimanapun gitu ya. Jadi jangan nggak siap. Mau salah mau benar, nanti apa yang kamu ucapkan itu sudah mewakili udah mewakili keberanian kamu untuk bisa menjawab pertanyaan dari ADD gitu. Nggak akan matematika kok, biasa aja. Nggak akan rumus, nggak akan. Pertanyaan buat Tedias. Tedias, ketika jadi, misalkan Tedias sudah jadi kepengurusan Himajuka nih ya, jadi bagian dari Himajuka. Kira-kira Tedias mau jadi apa dan menjadi apa, terus alasannya apa, serta kira-kira program yang sudah terpikirkan, ide apa gitu. Boleh. Kalau sekarang mau belum kepikiran, terus kalau misalkan tentang kayak divisi kayak gitu teh udah makan belum pernah kayak kayak ikutan OSIS kayak gitu, jadi bingung. Belum ada gambaran gitu. Jadi apa aja tugas-tugasnya belum tahu. Kan belum pernah nyoba. Oh, berarti dia sebelum nggak ngedengerin Adide tadi bilang ya? Ngedengerin maksudnya teh. Jadi gimana ya, bingung teh gitu. Kan belum baru tahu misalkan kan tugasnya ini gitu. Oke, tapi misalkan aja tapi dari 5 itu atau dari semua kepengurusan, struktur kepengurusan dia mau jadi apa? Kan pasti udah ada remang-remang gitu, intinya remang-remang. Sekretaris ya. Aduh, sekarang berat semuanya juga. Jadi gimana ya? Tahu belum gambaran. Ya Wanti, ada apa? Nih kan tadi Dias tuh katanya belum ada pengalaman organisasi waktu
SMA, SMP gitu ya. Nah, dari ADD kasih tips dong, kan emang nggak semua ya, nggak semua orang tuh ada pengalaman organisasi. Nah, ADD kasih tips buat yang belum punya pengalaman organisasi biar bisa mencoba gitu, biar mau. Kalau kita nggak mau mencoba kan pasti nggak bakalan ada pengalaman. Nah, sama ADD kasih solusinya, kasih tips-tipsnya dong. Ya, siap. Benar. Ya, aku tuh mau nanya itu, tapi hese kata-katana. Ya. Oke, siap. Aku tuh mau Oke, wakil oke, ya. Untuk pengalaman organisasi, mungkin untuk yang belum punya pengalaman organisasi, ya yang bisa saya berikan ada yang pertama adalah keinginan kalian sendiri ingin mencari hal-hal yang baru, itu satu. Ya. Jadi, ya pasti yang pertama keinginan kita gitu ya, niat kita gitu, jika ingin mempunyai hal-hal yang baru atau pengalaman-pengalaman baru, apalagi di organisasi. Memang awalnya kalau yang belum ada pengalaman di organisasi itu memang sulit gitu ya. Tapi di kesulitan itu justru kita bisa belajar dari hal sulit tersebut, bagaimana kita cara mengelola organisasi, mengelola tugas kita, mengelola bagian wewenang, tugas dan wewenang kita gitu ya. Ya pasti tidak akan emang 100% bisa terlaksana ataupun secara optimal ya, walaupun yang sudah berorganisasi juga tidak 100% bisa melaksanakan kegiatan programnya itu secara optimal gitu. Tetapi dari situ kita bisa tahu, kita bisa melihat kekurangan kita ataupun misalkan kekurangan kita dalam manajemen organisasi itu seperti apa gitu ya. Jadi untuk yang buat pengalamannya itu ya pertama keinginan dulu kita ingin tidak menemukan atau hal-hal yang baru gitu ya. Ketika keinginan kita sudah muncul, hal-hal yang baru itu nanti akan muncul gitu. Ada hal-hal yang baik atau hal yang bisa misalnya membuat kita lebih sulit lagi, pasti akan muncul. Tapi dari situ kita bisa mempelajari, kita bisa memahami bagaimana manajemen organisasi di organisasi tersebut gitu ya. Jadi gitu dia kalau misalkan nggak punya pengalaman, ya silakan sharing sama yang udah punya pengalaman, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara melaksanakan program kerjanya. Gitu. Dari hal itu juga kamu sudah mempunyai hal-hal yang baru gitu ya, seperti ADD juga gitu ya. Awalnya ADD nggak mau ya jadi masuk masuk organisasi di kampus itu karena sudah puas lah waktu SD, SMP sama SMA gitu. Tapi kembali lagi beda gitu ya kalau jiwa keinginan itu ya. Kalau misalkan kita ingin melihat bagaimana sih kita bisa menjadi orang-orang penting ya. Himajuka itu orang-orangnya orang-orang penting loh. Jangan lupa. Orang-orang penting sekali. Tanpa mereka fakultas atau prodi atau yang lainnya juga itu tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa berjalan. Kalian tahu kan salah satu penilaian untuk akreditasi kita itu salah satunya adalah kegiatan mahasiswanya. Nah, kegiatan mahasiswa dikelola oleh yang namanya Himajuka gitu. Jadi orang Himajuka itu orang-orang yang penting juga buat fakultas. Jadi jangan merasa kalian saya mah nggak punya pengalaman organisasi, justru gitu. Masuk ke organisasi mencari pengalaman. Kalau yang sudah bisa punya pengalaman mah ya tinggal dikembangkan lagi gitu. Jadi yang punya pengalaman sharing ke yang belum punya pengalaman, yang belum punya pengalaman, jangan minder atau jangan merasa saya mah nggak bisa,
seperti itu. Kembali lagi ke niat kita. Kamu ingin apa di organisasi tersebut? Apakah ingin bisa ini, bisa itu, bisa apa? Silahkan. Banyak sekali ilmu yang bisa kalian dapatkan di organisasi manapun, mau di Majuka ataupun di yang lainnya gitu. Contohnya speaking, berbicara gitu ya. Ada juga dulu mah nggak bisa speaking kayak gini gitu ya. Tapi belajar gitu speaking, terus membuat surat juga, atau misalkan mengelola juga bagaimana cara berargumentasi ketika berada di himpunan, berada di masing-masing organisasi yang ada di fakultas gitu ya. Itu ketua loh, itu masih ketua dalam lingkup ketua, apalagi di lingkup yang lainnya gitu. Itu masih hal, menurut Adede masih hal yang kecil gitu, hal-hal yang masih di wadah yang kecil gitu. Apalagi nanti di wadah yang besar gitu, ketika nanti kalian lulus kuliah atau kuliah terus berada di lingkungan yang mana lagi gitu. Itu hal-hal yang dasar tapi bisa membuat kita orang lain itu terlihat kita menjadi lebih bernilai gitu. Seperti itu aja untuk bias ya. Jadi jangan masa minder. Walaupun ada dia bukan nanti kepengurusan, dia boleh tanya, sok. Saya mau ini, nanya apa? Mau program ini, sok nanti saya bantu ide-idenya gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, Anggi, jempol-jempol. Terima kasih Adede, bagus. Gimana Dias? Iya teh, udah. Udah apa? Udah punya Ya niat? semangat ya. Dia jangan merasa minder gitu. Harus menunjukkan Dias itu berkualitas kok. Hanya saja Adede belum menemukan hal yang berkualitas itu di Dias gitu. Dias belum mengeluarkannya, pasti tahu. Jadi Dias, intinya jangan mau untuk memulai. Jangan malu. Jangan mau. malu. Jangan malu, Jangan bukan malu jangan untuk mau memulai gitu. Jadi apa sih, kan ini ranahnya pendidikan, jadi kita masih belajar, jadi nggak boleh takut gitu, nggak boleh takut salah karena ini tuh tempatnya untuk kita belajar gitu. Kalau kita nggak belajar sekarang, nanti pas begitu keluar beres sekolah, kita nggak tahu masalah organisasi, kita mau ngembangin apa di masyarakat gitu. Ya. Ya, Jadi betul. aku kalau misalkan pengennya takut salah ngomong, jadi belum ada, jadi belum berani ngomong gitu. Jadi kata-katanya teh takut belibet teh. Sudah teh. Iya betul. Ya emang gitu, yang namanya juga baru gitu atau misalkan awam gitu ya, pasti kerasa ketakutan dalam pengucapan, apalagi berbicara speaking di depan gitu, pasti emang takut gitu ya gitu. Mulai dari belajar, contohnya belajarnya kayak gimana? Misalkan contohnya Dias jadi MC nih, Dias ditulis gitu hal-hal yang penting aja yang buat jadi MC. Nanti kelamaan Dias kalau sudah menguasai, tidak perlu melihat teks gitu, kayak pembukaan gitu, langsung aja diucapkan gitu, karena sudah terbiasa gitu. Tuh tanyain sama Dini sama Putri juga yang sering melakukan MC. Mereka juga mulainya dari dari menulisnya dulu gitu. Saya mau pengen ditulis, ya silahkan. Saya mau pengen ditulis, ya silahkan gitu ya. Kalau takut salah gitu, pasti ya. Apalagi menyebutkan nama dosen gitu ya. Itu juga pernah salah penyebutan dosen. Tapi justru dari situ tahu, oh ternyata dalam pengucapan nama dosen itu harus sesuai dengan gelarnya juga, harus benar. Kayak dokter sama dokter kan beda gitu ya. Salahin pas ketika penyebutan Bunita gitu. Itu kan merupakan ilmu juga. Oh ternyata ketika nanti saya ada punya dosen atau punya pemateri yang sudah bergelar gitu kan, harus tahu oh itu bacanya dokter. Itu kan hal yang kecil tapi bisa dipakai untuk buat nanti ke depannya ketika kita berada di luar. Itu ya Dias ya. Iya, makasih. Iya sama-sama. Terus aktivitas ya Dias. Makasih Dias udah berani berbicara. Ya teh, sama-sama.
Yang lainnya gimana nih? Yang lainnya diam-diam aja. Ada karisma enggak? Karisma nggak ada. Oh, ada ini juga Wina, nih. Wina. Wina Oh, Wina, ada Wina. nggak? Wina udah nyambung. Enggak ada kayaknya deh. Anggi coba Anggi nanya Anggi. Anggi mau nanya, boleh. Ya. Apa harapan AA untuk kepengurusan selanjutnya, A? Apa Gi kecil suaranya? Apa harapan ADD kepada kepengurusan selanjutnya? Oh ya. Yuk, silakan. Oke, Makasih. siap nih ya. Untuk kepengurusan yang akan datang 2021, 2021, 2022 dan buat kalian juga nih ya. Yang saya harapkan nih ya untuk kepengurusan nanti yang pertama adalah yang pertama adalah tetap solid kelas satu ya, tetap solid antara anak pengurus satu dan pengurus yang lainnya juga. Terus yang kedua adalah peningkatan dari program kerja juga seperti itu. Ya. Terus semangat juga, spirit juga gitu ya buat kalian karena saya lihat ini Anggi juga dan yang lainnya juga ini sudah aktif sekali ya dari pas pertama itu dan itu merupakan hal yang bagus gitu buat kemajuan juga harapan. Sinyal. Mohon maaf teman-teman, mungkin jaringan di ADD-nya lagi kurang stabil. Ya gitu Nggi, harapannya pokoknya Anggi sama yang lainnya juga gitu ya. Jadi ingat, ketua itu bukan berarti dia ketua apa ya istilahnya, ketua itu bukan berarti dia bisa memimpin sendiri, tapi harus didorong sama kalian. Selalu camkan itu kepada kalian semua gitu. Jadi walaupun ketua tidak bisa atau ketua seperti apa ya istilahnya tidak melaksanakan secara optimal, tapi harus kalian menjadi ketua dalam diri kalian sendiri. Ya, jadi istilahnya jangan terpaku pada ketua mengenai hal-hal itu. Jadi kayak juga harus mempunyai ketua dalam diri kalian, ketua dalam melaksanakan program kerja kalian, departemen kalian. Karena justru dengan menjadi seperti itu, hima juga itu tidak menjadi lambat progresnya gitu, ya. Jadi dengan semua bergerak dalam bidang elemennya, dalam bidang departemennya masing-masing, itu akan memajukan hima juga sendiri. Jadi istilahnya sudah bisa mandiri gitu, walaupun dia bukan sebagai ketua. Jadi sudah sudah maksimalkan tugas dan wewenangnya itu secara masing-masing gitu. Ketua itu hanya misalkan mengkoordinir, membantu mereka untuk untuk aktif gitu. Dan kalian juga sebagai departemen harus lebih aktif lagi daripada ketua. Gitu. Ya itu sih yang saya harapkan. Semoga bisa lebih baik lagi. Ya pasti amin lebih baik lagi ya ke depannya gitu. Karena saya lihat kemajuan juga sudah mulai dilihat dari sekarang. Ya gitu aja sih. Silakan Pak. Teman-teman ini nggak ada yang mau bertanya lagi? Apa mau ditanya juga? Sepertinya sudah cukup kan karena sudah 11. Oh iya, Jumatan ya?